Oke, baik, sudah dibuka ya tadi ya acaranya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, langsung saja saya mulai. Ya, slide-nya bisa oh, ini sudah dibantu ya oleh operator. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya Oktav dari Bisa AI. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Bisasi dan juga Lab AI Telkom yang sudah kolaborasi dengan Bisa AI. Ya, pada kesempatan ini saya coba share mengenai artificial intelligence untuk industri di Indonesia. Next. Ya, sebelum saya bahas mengenai topik pada hari ini, sedikit perkenalan mengenai, jadi Bisa ini kita startup yang bergerak di bidang artificial intelligence dan bidang terusnya, yang bertujuan untuk mengenalkan AI kepada setiap orang melalui webinar, akademi, dan workshop. Berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa membuka instagram.com/bisai dan youtube.com/bisai. Ya, langsung saja ke produknya Bisa AI. Next. Ya, salah satu produk kita adalah Bisa Tampil yang saat ini Bapak Ibu sedang ya. Jadi ini adalah video conference khusus untuk webinar. Saat ini kita sudah lebih dari 150 webinar mengenai artificial intelligence dan relasinya. Berikutnya. Ya, ini beberapa webinar kita pernah mengundang beberapa pakar IT dan AI di Indonesia untuk bercerita banyak ya mengenai AI dan IT. Kita mulai sejak Mei sampai dengan sekarang. Tentu saya coba gunakan, ada beberapa partner kita yang menyelenggarakan secara bersama webinar dan conference. Kemudian salah satu produk kita yang terbaru adalah Bisa AI Academy, di mana kita mencoba untuk memfasilitasi masyarakat untuk dapat belajar AI dan relasi lainnya melalui platform. Sudah tersedia di Android dan juga iOS. Dapat Bapak, Ibu, dan adik-adik semua download melalui Play Store dan juga App Store dengan kata kunci Bisa AI Academy. Oke, kemudian saya langsung masuk ke topik pesan pada hari ini. Sebentar. Ya, sudah muncul ya. Ya, jadi saya akan coba cerita mengenai artificial intelligence untuk industri. Nah, ini salah satu yang paling banyak digunakan saat ini adalah mengenai Intelligent Transport System atau ITS ya, di mana ITS ini sebagai contohnya misalkan kita ingin membuat suatu sistem untuk mendeteksi adanya motor atau mobil yang masuk ke dalam suatu jalur tertentu. Ya, di mana ini kita sediakan sistem recognition atau pengenalan ya, kita membedakan apakah ini adalah mobil atau motor. Kemudian contoh lainnya adalah kita mendeteksi plat number ya. Ini sudah umum digunakan pada parkir ya, smart parking dan lain sebagainya. Kemudian kita mendeteksi speed ya, kecepatan dengan speed detection. Kemudian untuk crowd person, kita juga bisa mendeteksi berapa banyak person yang masuk ke dalam suatu area atau keluar dari area tersebut dan lain sebagainya. Nah, teknologi di belakang ini semua menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tipenya di sini ada banyak sekali tipe artificial intelligence. Ada yang jenisnya yaitu machine learning atau pembelajaran mesin. Ada yang jenisnya adalah sebagai contoh misalnya semantic web. Kemudian ada yang jenisnya image processing dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak sekali pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan machine learning, deep learning. Kemudian contoh lainnya yang umum digunakan pada industri saat ini adalah document detection atau deteksi dokumen, ya, di mana deteksi dokumen ini mempermudah kita dalam melakukan pengenalan suatu kalimat atau kata di dalam suatu teks. Ya, sebagai contoh misalkan saya punya data KTP ya. Mungkin Bapak Ibu ketika beli sesuatu, misalnya beli motor atau beli mobil ya, itu kan akan banyak data yang digunakan ya. Misalkan datanya adalah KTP, NPWP, kemudian kartu keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita serahkan, itu pasti akan memakan waktu bisa jadi beberapa jam ya. Nah, dengan adanya teknik atau teknologi OCR atau optical character recognition yang dimana ini merupakan bagian dari artificial intelligence, kita dapat mendeteksi ya isi kalimat dari
dokumen tersebut, sehingga kalimatnya nanti dalam database dengan cepat dibandingkan dengan manual ya, mengandalkan tenaga mungkin administrator ya untuk menginputnya. Dengan teknologi AI khususnya OCR kita dapat dengan cepat recognize suatu teks dan juga menyimpannya ke dalam suatu database. Ini sudah publish ya, tulisan dari tim Bisa AI mengenai OCR untuk mendeteksi KTP di Indonesia ya, di tahun 2019, bisa dilihat. Kemudian contoh lainnya adalah menghitung penghasilan dari suatu struk ya, ini contoh dari OCR juga ya, di mana kita kenali struknya, kemudian recognize jumlahnya, kemudian rincian dari item yang dibutuhkan ya. Sebagai contoh, ini banyak sekali model AI atau model CNN ya. Ini lebih banyak mungkin model deep learning untuk mendeteksi medical image ya, atau gambar medis ya. Misalkan gambar medisnya adalah X-ray paru-paru seperti. Misalkan saya punya 3 kelas ya, di sini kelas ini merepresentasikan dari masing-masing label suatu gambar ya. Ada yang misalnya kelasnya ada yang pneumonia virus, ada yang pneumonia karena bakteri, dan juga yang kelas normal. Kemudian saya akan latih semua data saya ini, misalkan saya punya 100 gambar pneumonia karena virus, saya punya gambar 100 pneumonia karena bakteri, dan satu lagi adalah paru-paru normal. Kemudian akan kita latih dengan model AI, ya, mungkin machine learning ataupun deep learning. Nanti modelnya akan bisa memprediksi jika ada, misalnya saya keluarlah X-ray-nya apa namanya, kemudian dia oleh sistem ini misalkan normal, contohnya seperti itu. Nah, kok dia bisa menentukan karena kita memiliki data experience yang model AI untuk menghasilkan performa yang baik ya, berikan suatu task tertentu. Inilah konsep dari AI pendekatan machine learning ataupun AI pendekatan deep learning. Konsepnya ini diberikan oleh Profesor Michel ya. Tadi sudah saya jelaskan ada experience. Nah, jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian punya data lengkap, ini kita bisa menggunakan pendekatan machine learning ataupun deep learning. Sementara kalau kita tidak mempunyai data, kita bisa menggunakan pendekatan lain. Itu. Nah, sebagai contoh misalkan di bawah saya punya data EEG, gelombang otak ini bisa kita manfaatkan untuk membangun suatu model ya tertentu ya. Contoh, kita ingin mengetahui sleep stage suatu apa namanya kondisi tidur ya, misalkan apakah seseorang ini pulas ya, atau misalnya normal dan lain sebagainya, atau misalnya kita deteksi sleep apnea dan lain sebagainya dengan wave brain. Kemudian ini sudah ada demonstrasi USG. Misalkan kita punya data USG, misalnya ibu hamil ya, hasil USG-nya misalnya, terus kita buat suatu program berbasis AI ya, mungkin banyaknya image processing, di mana tujuannya adalah untuk mendeteksi usia kehamilan. Kok bisa mendeteksi usia kehamilan? Bisa, karena di dalam gambar USG ini terdapat beberapa poin-poin yang dapat kita manfaatkan untuk merecognize usia kehamilan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui atau kita ambil datanya dari misalnya fetal head dari bayi, kemudian atau dari abdominal atau ukuran diameter perut, atau misalkan dari fetal length dan lain sebagainya. Nah, data tersebut akan kita hitung dalam skala milimeter ya dari data USG. Nah, setelah itu kita akan masukkan hasil perhitungan dengan image processing tadi ke dalam apa namanya table gestational age atau GA. Hasilnya kita bisa memperoleh jika diberikan suatu gambar ya, gambar USG, maka akan berhasil mendeteksi ini ada kehamilannya misalkan 3 minggu dan sebagainya. Oke, kemudian di bidang lain misalkan deteksi sel darah, kemudian untuk domain olahraga ya, sports dan fisioterapi, ini kita bisa deteksi ACL, cedera. Kok bisa? Kita punya datasetnya. Datasetnya dari mana? Dari ini sebagai contoh saya gunakan dataset dari Stanford ya, dari MRI dataset sudah ada
banyak kelas mengenai SEL yang tersedia, bisa di-download publik ya, silakan dicoba nanti. Kemudian kita bentuk modelnya, ini pernah saya buat dengan model convolutional neural networks. Nah, bisa buat suatu model yang menerima input berupa gambar X-ray, kemudian menghasilkan gambar medis lainnya dan menghasilkan prediksi. Contohnya di sini domain sports atau fisioterapi memprediksi apakah seseorang ini ada SEL atau tidak atau normal ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa deteksi artritis ya dari dataset yang sama di MRI Stanford, bisa kita download. Oke, kemudian tadi saya mengenai domain gambar. Domain lainnya yang bisa kita teliti juga ya, yang termasuk dalam artificial intelligence adalah domain teks ya, di mana kita bisa melakukan pemodelan teks ya dengan topik modeling dan teks analisis. Sebagai contoh, misalkan saya ambil data dari dari Twitter ya, sosial media Twitter, ambil datanya dengan link, kemudian kita ambil data untuk topik modeling ya. Di suatu daerah lebih apakah di suatu kegiatan tertentu yang sedang dibicarakannya apa. Ya. Kemudian kita juga bisa meneliti domain lain, analisis. Jika diberikan suatu data dari sosial media Twitter, kita bisa mendeteksi misalnya emosi dari audiens kita. Misal kita punya acara kita konversikan misalkan jadi, kemudian kita sudah punya modelnya, kemudian sudah bisa mendeteksi otomatis pada detik keberapa narasumbernya misalkan anger ya, kemudian fear, sad atau happiness. Nah, jadi banyak sekali domain-domain yang melibatkan artificial intelligence ya. Tadi sudah ada gambar, ada teks. Berikutnya adalah domain suara atau domain. Adik-adik semua, bapak ibu ya, pernah mencoba aplikasi musik misalnya Spotify ya. Kita bisa diberikan rekomendasi ya berupa rekomendasi sesuai dengan behavior penggunanya masing-masing, atau bisa jadi rekomendasinya berdasarkan pengguna lainnya. Nah, ini adalah product recommendation ya. Nah, di mana recommendation system ini sudah banyak diteliti ya. Salah satu yang paling awal melakukan penelitian ini saya pernah baca dari Amazon ya. Pencarian di Amazon itu menggunakan model item to item collaborative filtering. Bisa dilihat di papernya. Jadi termasuk bagian dari artificial intelligence. Atau misalkan kalau pernah coba tahun ini mencari suatu humming atau ya. Misalkan kita diberikan suatu humming tertentu, dia akan bisa mendeteksi ini judul lagunya. Teknologi di belakang itu semua adalah by humming, di mana ini ranah dari artificial intelligence. Oke, di balik ini semua teknologi mungkin kita di belakang terjadi proses yang kompleks ya, di mana sebagai contoh misalkan suatu musik ini kita ubah menjadi representasi fitur spektrogram ataupun chroma fitur di bawah ini yang merepresentasikan dari audio file kita, seperti itu. Kemudian domain lainnya misalkan pada computer networking ya, atau information security, di sini ada suatu sistem network input detection system ya, di mana ini bertujuan untuk mendeteksi adanya anomali ataupun adanya suatu attack dari jaringan kita. Nah, sebagai contoh misalkan mempunyai package yang dikirimkan ya, ini datanya misal ambil dari dataset pabrik ya, di mana ada beberapa package ya. Kemudian package ini akan kita berikan labelnya di sini adalah apakah ini termasuk attack ataupun normal connection. Sebagai contoh misalnya di sini ada SYN, ada ACK, kemudian ada service-nya apakah HTTP ya.
atau misalnya protokolnya adalah TCP atau UDP, kemudian source bytes-nya berapa, destination bytes-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga data ini kita bentuk dalam tabular data, untuk kemudian kita latih dengan model model AI, khususnya machine learning ataupun deep learning. Sehingga nanti model ini yang sudah dilatih akan kita tanamkan pada server kita, bisa seperti itu. Oke, kemudian domain lainnya adalah Internet of Things. Ya, di sini IoT juga melibatkan teknologi AI. Biasanya IoT digunakan untuk mengambil data di lapangan, namun analisis di belakangnya biasanya menggunakan teknik-teknik yang artificial intelligence. Nah, sebagai contoh seperti berikut, kita memiliki, misalnya kasusnya adalah di bidang precision agriculture atau di bidang pertanian. Sebagai contoh, misalkan saya mempunyai beberapa board ya, MCU misalnya di sini kita tanamkan di sawah ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui fase dari sawah tersebut. Apakah fasenya ini adalah baru ditanam atau sudah matang. Nah, tujuannya adalah ketika misalkan sudah matang, maka akan memberikan alat berupa oh ini sudah matang. Nah, bagaimana caranya? Dari board ini akan dipasang sensor, misalnya punya sensor kelembapan SHT-11 ataupun kita memiliki sensor DHT-11 dan lain sebagainya. Datanya akan diambil terus dari node MCU ini akan dikirimkan ke controller dan di server ya, di mana di sini akan dilakukan analytics dan sebagainya. Oke, kemudian contoh lainnya adalah penerapan AI di industri, yaitu mendeteksi ada defect ya, defect. Kok bisa kita deteksi? Karena kita bisa melibatkan kamera ya, surveillance kamera pada suatu produk belt ya, di mana produk yang berjalan itu akan direkam oleh kamera, dan kamera itu sudah ditanamkan program AI di dalamnya untuk mendeteksi adanya defect atau tidak. Datasetnya sudah ada, namanya new dataset. Di sini setelah kita latih, dia akan mampu mempelajari, oh ini ada defect atau ini normal produknya. Kemudian bidang lainnya adalah semantic web ya. Sebagai contoh adalah pencarian di Google. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah coba pencarian gambar dari Google dan biasanya akurat sesuai dengan keinginan kita, ya ini berarti semantic web. Ya, ini sudah pernah kami teliti dengan teman-teman di UI mengenai ontologi dan deep learning. Jadi gabungan antara teknologi deep learning dan semantic web. Oke, tadi saya sudah jelaskan mengenai AI for industry. Nah, sekarang saya akan bicara banyak mengenai teknologi yang ada di dalamnya. Oke, pertama saya akan bahas mengenai image classification. Nah, di mana image classification ini, misalkan sebagai contoh tasnya adalah kita ingin membedakan kucing, anjing, topi, dan gelas ya. Ada 4 kelas di sini. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebenarnya komputer itu tidak akan bisa melihat gambar. Yang dia bisa lihat hanyalah fitur ataupun angka. Nah, sehingga nanti gambar ini merepresentasikan dari angka. Kok bisa merepresentasikan? Ya, dari ekstraksi fiturnya, dari pixel-pixelnya, seperti itu. Kalau gambarnya berwarna, artinya dia adalah stack layer-nya ada RG dan B, ya, atau red, green, dan blue. Kemudian size-nya di antara 0 sampai 255. Semakin 255, dia semakin berwarna stack layer tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya punya gambar langit, ya. Gambar langit ini kira-kira representasinya bagaimana nilainya? Mungkin red-nya nilainya mendekati 0, green-nya mendekati 0, dan blue-nya mendekati 255. Kenapa? Karena di sini lebih dominan warna biru, seperti itu. Nah, cara mendeteksi atau melakukan klasifikasi faktor ini kita gunakan di sini. Nah, biasanya ya ada banyak ya teknik dari feature extraction. Misalkan kalau gambar kita menggunakan misalnya dari pixel ya, atau misalkan dari kalau teks itu back of word dan lain sebagainya. Nah, setelah jadi berbentuk ukuran angka, maka berikutnya adalah kita masukkan fitur ini ke dalam model machine learning ataupun deep learning. Contohnya di sini adalah saya menggunakan SVM atau support vector machine ya. Nanti akan saya bahas mengenai SVM. Oke, next dulu. Nah, kemudian sebenarnya pendekatan machine learning atau deep learning yang umum digunakan pada artificial intelligence ini bedanya seperti ini ya, secara singkatnya. Di mana machine learning biasanya tadi input gambar ini akan kita perlu kita lakukan ekstraksi fitur. Tidak ada
ekstraksi fitur secara otomatis, di mana kita perlu memerlukan fitur extraction-nya ini secara manual untuk dimasukkan ke dalam classifier atau model machine learning-nya, ya, sehingga nanti setelah dipelajari di model ini dia akan bisa mendeteksi apakah ini mobil atau bukan mobil. Sementara dengan deep learning, ya, deep learning ini kita biasanya tidak memerlukan lagi manual fitur extractor, ya, extraction. Nah, di mana fitur extraction ini terjadi secara otomatis di dalam arsitekturnya. Oke, berikutnya adalah ini sebagai contoh misalkan domainnya adalah information security, ya, di mana NIDS atau Network Intrusion Detection System kita bisa manfaatkan AI di dalamnya. Nah, di sini sudah ada dataset publik yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, yaitu KDD Cup, ya, tahun 99. Nah, ini sudah ada beberapa package, ya, jutaan package dari jaringan, ya, dari server. Kemudian sudah ada labelnya, label attack-nya atau normal, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalkan saya punya basic fitur, ya, misalkan protokol, duration, dan lain sebagainya. Kemudian saya punya domain knowledge fitur, kemudian saya punya traffic fitur. Nah, ini sudah dapat di-download, ya, gratis, silahkan dimanfaatkan untuk berlatih membuat program AI. Nah, kemudian kita bentuk dalam format data tabular seperti ini. Ini kalau toolsnya menggunakan Python, ya, kita bisa menggunakan library yang disebut dengan Pandas untuk membentuk datanya seperti berikut, ya. Kemudian dari data ini kita coba latih dengan model machine learning ataupun deep learning. Berikutnya adalah hasilnya bisa seperti ini, ya. Biasanya kita nilai kalau evaluasi dari model kita itu pada umumnya menggunakan akurasi, menggunakan precision, menggunakan recall, dan menggunakan F-score. Namun ketika kita domainnya itu domain lain, misalkan domain machine translation atau text summarization, kita memerlukan pengukuran lainnya. Misalkan kalau machine translation kita menggunakan score atau perplexity. Kemudian kalau di domain lain, misalkan di domain generative model, kita menggunakan negative log likelihood, seperti itu. Oke, kemudian di bidang lain, precision agriculture, ini sebagai contoh saya coba share mengenai penelitian yang kita lakukan bisa AI dengan Politeknik Negeri Jakarta mengenai klasifikasi padi, ya. Di mana di sini tujuannya adalah mengetahui stage dari padi tersebut diberikan suatu gambar dari drone. Ya, misalkan jika diberikan gambar sekian, dia akan bisa mendeteksi dan sebagainya. Nah, flow-nya seperti ini, ya. Yang pertama adalah koleksi data, mengumpulkan data-data di lapangan dari drone. Kemudian data yang dikumpulkan pastinya memiliki noise, ya. Bisa jadi masih ada alpha channel yang ada di dalamnya, atau misalkan ada kasus lainnya, sehingga kita perlu melakukan pre-processing data, merapihkan data kita. Kemudian setelah datanya rapi, ya, langkah berikutnya adalah kita melakukan klasifikasi atau kita buat model kita, dan terakhir adalah evaluasi model kita. Nah, sebagai contoh misalnya saya punya 300 data padi, ya, ada 3 label, vegetatif, reproduktif, dan maturity. Kemudian kita menggunakan 2 anotator di sini untuk memberikan label, dan kita hitung agreement di antara anotatornya menggunakan kata score. Kemudian di sini kita lakukan preprocessing, ya, sebagai contoh kita menggunakan OTSU, ya, OTSU method di image processing. Tujuannya adalah meremove atau menghilangkan background, ya, atau teknik background subtraction yang lainnya. Ya, ini dengan threshold. Kemudian kita perlu melakukan adjust ke dalam atau menyesuaikan ke dalam ukuran yang sama, ya. Biasanya kalau kita menggunakan deep learning, ini ukurannya sama, misalnya 100 kali 100 atau 256 kali 256 dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pre-processing, langkah berikutnya adalah kita lakukan pemodelan seperti itu. Nah, kalau kita sudah memiliki model yang kita propose, ya, atau yang kita model utama kita perlu melakukan benchmarking model, ya. Di mana di sini saya menggunakan benchmarkingnya adalah SVM atau Support Vector Machine, ya. Di mana SVM ini cara kerjanya adalah dia akan coba memisahkan 2 jenis kelas, ya, yang berbeda dengan suatu hyperplane, ya. Untuk tutorial lebih lengkapnya sudah ada di youtube.com/bisai. Kemudian di sini fiturnya lah biasanya fitur-fitur yang sifatnya harus kita manual ekstraksi fiturnya, seperti itu.
Nah, ternyata setelah saya coba hasilnya, uh, untuk penggunaan CNN ini lebih baik dibandingkan dengan SVM pada kasus data yang saya gunakan, seperti itu. Oke, kemudian kasus lainnya adalah pengenalan musik dengan menggunakan AI. Nah, jadi musik itu juga bisa kita ketahui ya, misalkan genre dari musik tersebut, atau misalkan tahun dari musik, ataupun mood dari suatu musik ya. Misalkan saya sedang memutar lagu Kus Plus. Misalkan sistem kita yang sudah kita latih dapat secara otomatis mendeteksi, oh ini tahun 70 lagu Kus Plus. Misalnya saya memutar lagu, misalkan lagu apa yang zaman sekarang dari sini ya. Oke, sudah muncul kembali ya. Nah, jadi kasusnya misalkan saya punya suatu musik, ya musik tersebut kita coba deteksi ini di tahun berapa ya musiknya, atau misalnya moodnya apa dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Musik itu harus kita ubah menjadi suatu fitur. Nah, fitur ini adalah representasi dari domain yang kita teliti. Nah, di sini fitur dari akustik itu ada banyak ya. Ada yang sifatnya low level, ada yang sifatnya high level ya. Low level misalkan seperti root mean square energy, zero crossing rate, dan lain sebagainya. Sementara yang high level seperti chroma fitur dan spektrogram. Nah, kemudian dengan library yang ada di Python yang disebut dengan Librosa, Bapak Ibu dapat mencoba dengan mudah ya ekstraksi fitur, kemudian melakukan klasifikasi juga bisa ya di sini. Jadi nanti boleh dicoba. Ini tutorial lengkapnya sudah ada di youtube.com/bisai jika ingin mencoba melakukan klasifikasi musik ataupun speech ya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalkan fiturnya di sini adalah kita coba mengklasifikasikan apakah suatu fitur ini ya, di mana fiturnya direpresentasikan oleh spectral centroid dan zero crossing rate ini adalah snare ataupun kick ya, di mana kick ini misalkan yang warna merah dan snare ini warna biru. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata datanya ini sudah bagus, sudah bisa dipisahkan secara linear ya, atau linearly separable. Nah, kemudian kita juga bisa ukur dengan fitur lainnya, bisa dicoba ya untuk lebih detailnya. Oke, kemudian, nah di sini kalau kita lihat, ini adalah alur yang pada umumnya digunakan untuk proses klasifikasi. Ya, di mana klasifikasi ini dimulai dari baca data, kemudian pre-processing data, kemudian kita bagi data menjadi data latih dan data uji. Data latih akan kita gunakan untuk membentuk model ya. Model misalkan ini berbasis neural network, dan model yang sudah dibentuk ini perlu kita lakukan pengujian dengan data testing. Nah, setelah dilakukan pengujian, biasanya kalau praktisi itu akan kita simpan di dalam production server kita agar bisa running ya. Seperti itu. Kalau mungkin riset itu akan mungkin hanya sampai evaluasi saja. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita latih, nah ini bisa kita, nah ini contohnya saya menggunakan program berbasis Python ya, sudah ada library yang digunakan, di mana library-nya yang disebut dengan TensorFlow, tapi kita gunakan high levelnya yaitu Keras ya. Nah, ini sangat mudah untuk membentuknya, programnya seperti ini. Di sini kita bangun arsitekturnya ya, arsitekturnya itu convolutional neural networks. Nah, seperti itu. Setelah itu ya selesai berarti untuk flow dari klasifikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatannya. Saya